development. Nah, nanti cari yang ada gambar saya, karena mungkin akun ini ada beberapa akun yang sama namanya, namun dengan operator dan profil yang berbeda gitu. Namun kasus yang lainnya pokoknya cari yang valid aja lah. Kadang-kadang ada hacker kemudian akun kita dia banyak orang itu punya kita, tapi kok kita tidak merasa posting apa-apa, tapi kok di berandanya banyak sekali postingan yang aneh-aneh. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ya, perlu diwaspadai juga. Oke, next berikutnya adalah hobi. Nah, kalau bicara tentang hobi, sebenarnya saya tidak punya hobi yang spesifik karena basically saya itu orangnya moody. Moodnya suka berubah tergantung dari suasana hati gitu. Jadi tidak ada hobi yang spesifik. Berikutnya adalah terkait dengan status. Nah, alhamdulillah untuk status sudah diupdate. Nah, sementara istri baru 1, anak juga baru 1 gitu. Oke, next adalah moto. Nah, sebenarnya moto yang saya tampilkan di sini di atas itu adalah bukan murni karya saya. Itu saya ngutip dari nemu di Mbah Google. Karena kebetulan saya merasa mewakili diri saya, jadi saya kutiplah kalimat itu. The real success is determined by two things, faith and action. Jadi terjemahnya ada di bawah ini, teman-teman bisa baca. Ada kan terjemahannya? Oke, yang bisa baca mungkin hanya orang-orang yang beriman saja. Oke, the real success is determined by two things, faith and action. Jadi keberhasilan yang sesungguhnya itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah faith, yang kedua adalah action. Keyakinan diiringi dengan tindakan. Jadi ibaratnya kawan-kawan itu punya keinginan, punya keyakinan, punya cita-cita, tapi tidak diimbangi dengan usaha, dengan tindakan yang nyata, ya sama juga bohong. Ya, ibaratnya kawan-kawan itu boleh loh bermimpi besar, tapi bermimpi boleh, tapi jangan larut dalam tidur. Ya, mimpi terus bangun, terus pergi mandi, ganti baju, bawa bekal yang banyak, terus keluar kejar mimpinya teman-teman seperti itu. Jadi the real success is determined by the things, faith and action. Gitu. Oke, next berikutnya adalah kita ke teknis perkuliahan. Oke, di mana-mana yang namanya perkuliahan ada yang namanya kegiatan pembelajaran. Nah, di sini tatap muka kita dalam satu semester kurang lebih ada 16 kali pertemuan, entah perkuliahannya berbasis daring ataupun luring, yang jelas harus ada kegiatan pembelajaran. Nah, ini 16 ini terdiri atas 14 kali kegiatan pembelajaran, entah daring ataupun luring, melihat situasi dan kondisi. Yang kedua, yang dua pertemuannya adalah digunakan untuk ujian, baik mid test ataupun final test, ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Oke. Kemudian dalam teknis perkuliahan, dalam perkuliahan ini nanti akan ada penugasan, ada dua jenis tugas. Yang pertama adalah tugas terstruktur kelompok dan tugas mandiri atau tugas individu. Dan yang ketiga, dalam teknis perkuliahannya nanti akan ada ujian, entah ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yang dua pertemuan di atas tadi. Jadi 14 kalinya adalah untuk kegiatan perkuliahan, entah daring ataupun luring, yang duanya digunakan untuk ujian. Sama teknisnya juga nanti melihat perkembangan, entah ujiannya nanti dilaksanakan secara daring ataupun luring, melihat perkembangan gitu. Yang berikutnya adalah metode dan model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam satu semester ke depan. Berdasarkan regulasi dari fakultas, bahwa pada dasarnya kita di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ada kebijakan khusus untuk mahasiswa semester 1, kegiatan perkuliahan dilakukan secara luring dengan protokol kesehatan tentunya. Adapun untuk yang teman-teman mahasiswa dari semester 3 dan seterusnya ke atas dilakukan secara daring, tidak secara luring, alias pure online, pure daring atau dalam jaringan, atau teman-teman sering menyebutnya kelon, kelas online. Nah, tentunya ada hal-hal yang perlu kawan-kawan siapkan, yaitu perangkatnya, diantaranya adalah komputer, bisa laptop, bisa smartphone, HP. Yang tidak kalah penting adalah paket data, karena pembelajaran kita adalah pure daring, murni online gitu. Jadi perangkatnya tentunya kawan-kawan harus menyesuaikan.
gitu. Oke, next berikutnya media pembelajarannya kita nanti kita akan apa namanya menggunakan blended learning atau mengkombinasikan berbagai macam media dengan sumber belajar. Nah, media yang kita gunakan yang sudah ada sementara ini adalah e-learning yang sudah disiapkan oleh kampus dari pusat data IT kampus. Ada juga LMS, Learning Management System. Ini yang baru itu terus kemudian mengkombinasikan dengan sumbernya. Jadi sumber belajarnya tidak harus berupa bentuk apa namanya ya, literatur fisik, buku dan seterusnya yang berupa buku fisik. Kawan-kawan juga bisa menggunakan literatur yang sifatnya apa namanya ya, e-book atau e-jurnal yang sifatnya PDF berbasis berbasis apa namanya elektronik gitu. Ada buku-buku PDF, ada jurnal-jurnal ilmiah gitu yang kawan-kawan bisa akses. Nah, untuk yang apa namanya e-book ini kawan-kawan bisa cari buku-buku elektronik di Google Books bisa, atau misalnya di Libgen juga bisa, namun di Libgen ini lebih banyak yang berbahasa asing, hampir pure berbahasa asing. Kalau pengen cari yang berbahasa Indonesia ya cari di Google Book. Hanya kekurangannya di Google Book itu tidak semua buku itu bisa dibaca apa namanya bisa tampil halamannya semuanya. Nah, ada sebagian buku yang hanya bisa dilihat beberapa bagian saja dari halaman intinya. Terus kemudian untuk yang e-jurnal ini berisi jurnal-jurnal ilmiah, kawan-kawan bisa akses juga di apa namanya banyak. Salah satunya di yang simple di Google Scholar, kawan-kawan bisa cari sumber di situ, jurnal-jurnal ilmiah bisa untuk tambahan referensi selain dari e-book. Nah, ada e-jurnal juga. Nah, adapun untuk itu untuk sumbernya. Adapun untuk medianya LMS atau e-learning nanti kita sepakati aja sambil jalan mana yang lebih enak, yaitu pakai e-learning atau LMS ataukah yang lainnya. Mungkin kalau di R2 ini butuh alternatif khusus. Karena apa? Nuwun sewu teman-teman di R2 beberapa ada yang untuk mengoperasikan e-learning saja itu sudah alhamdulillah. Apalagi ada program baru ini LMS Learning Management System yang mungkin butuh apa namanya ya usaha untuk belajar lebih terkait dengan menggunakan media pembelajaran yang baru ini gitu. Tapi tidak usah berkecil hati, nanti kita sepakati aja kira-kira yang enak bagi dosen dan mahasiswa dan bagi semuanya, nanti kita sepakati sambil jalan gitu. Oke, berikutnya ada penugasan. Nah, terkait dengan penugasan ini ada dua jenis tugas, tugas terstruktur, tugas makalah kelompok, dan tugas mandiri. Nah, tugas terstruktur ini berupa makalah yang saya gunakan untuk tugas akhir mata kuliah. Nah, bentuknya makalah, formatnya ada ini secara singkat di sini, namun akan apa namanya untuk lebih jelasnya nanti akan kawan-kawan bisa unduh di lampiran tugas di apa namanya e-learning atau di Siama. Ini untuk secara sekilas saja kami sampaikan terkait dengan tugasnya. Nah, untuk tugas makalahnya berupa tugas kelompok ini ada cover tadi dari judul atau topik makalahnya, ada kegunaan penyusunan makalah, dosen pengampunya, logo universitasnya, terus kemudian penyusunnya siapa aja, NIM-nya berapa aja, dari kelas mana, rombongan belajarnya, terus ada nama universitas dan tahun akademiknya. Kemudian di bagian inti dalamnya ada daftar isi, kemudian diikuti dengan pendahuluan bab 1, isi dan pembahasan, simpulan, dan diikuti daftar pustaka. Terus kemudian format ketikannya kawan-kawan menggunakan Times New Roman, fontnya 12, kertasnya A4 kuarto, sampulnya warna hijau, margin kiri dan atasnya 4, terus kemudian kanan dan bawahnya itu 3 cm. Ini hampir sama seperti format penyusunan karya ilmiah. Nah, nanti kalau kawan-kawan semester 6 atau semester 7 mulai menyusun apa namanya proposal penelitian, proposal skripsi, kurang lebih formatnya ya seperti ini. Gitu. Kemudian karya ilmiah ini disertai dengan kutipan atau footnote atau catatan kaki. Oke. Referensi minimal 10 sumber minimal, boleh dari jurnal ilmiah, boleh dari buku atau kombinasi jurnal ilmiah dan buku. Yang tidak kalah penting adalah similarity checkernya atau cek plagiasinya maksimal 25%. Untuk tugas yang
kurang dari atau lebih dari 25%, nanti mohon untuk direvisi kembali plagiarisme